Delo bernama Rato dan ibunya Delo bernama Lingga. Pada waktu Lingga hamil, Rato suaminya meninggal dunia. Delo menjadi tiang harapan bagi ibu dan adiknya yang segera lahir. Pada suatu hari, Delo pergi berburu ke hutan, tetapi ia tidak mendapatkan seekor buruan. Ia memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan merapu tanah atau setan merapu. Ia memberitahukan kepada Delo kalau adikmu sudah lahir, adikmu diberi nama Kiase. Hati Delo pun senang dan gembira. Ia berterima kasih kepada merapu tanah dengan tersenyum. Ia ingin segera pulang, tetapi merapu tanah memanggilnya. Delo, tunggu sebentar, adikmu Kiase adalah anakku, jaga dia baik-baik. Saat ia dewasa, aku akan menjemputnya. Tetapi Delo bertanya kepada merapu tanah, maksudnya dewasa itu apa? Saat dia sudah kawin dan hendak berpisah. Delo pulang ke rumah dengan secepat-cepatnya. Ibunya memanggil, Delo, dengarkan. Delo, adikmu sudah lahir, adikmu lucu dan cantik. Tetapi Delo menjawab, tidak mama, saya tidak sudi melihatnya. Saya sudah bertemu dengan merapu tanah dan ia sudah memberitahukan kepada saya kalau mama sudah memberi namanya Kiase, tetapi dia bukan milik kita. Buanglah dia ke hutan atau ke sungai, biarlah dia dimakan oleh binatang buas. Karena dia adalah milik orang lain. Saat mendengar itu, ibunya Delo pun sedih dan marah. Tetapi Delo tetap pada pendiriannya. Ia dan ibunya memutuskan untuk membuang Kiase ke laut dengan mengapungkannya melalui sungai terdekat. Delo dan ibunya membuat sebuah lubang di batu kubur dan membaringkan Kiase ke dalam batu kubur itu dan menutupinya rapat-rapat. Delo dan ibunya juga membuat sebuah lubang kecil agar Kiase tidak mati lemas di dalam batu kubur itu. Batu kubur itu pun dihanyutkan ke sungai. Batu kubur itu sudah mulai terombang-ambing di tepi pantai sebuah pulau. Penduduk setempat mulai mendekati batu kubur itu, tetapi setiap kali ada orang yang berenang ke arah batu kubur itu, ia semakin menjauh. Lalu datanglah seorang yang bernama Ratun Dima. Ratun Dima bertanya kepada batu kubur itu, "Hai batu kubur, jika engkau berisi nyawa, merapatlah ke sini dan kami akan menempatkan engkau di tempat yang layak." Batu kubur itu mulai bergerak maju ke arah pantai. Ratun Dima meminta tolong kepada warga setempat untuk bergotong royong mengangkat batu kubur itu ke rumahnya. Ratun Dima dan istri dan anaknya menganggap batu kubur itu keramat dan harus dijaga baik-baik. Mereka menggosok batu kubur itu sampai mengkilap. Pada malam hari, Ratun Dima dan istri dan anak-anaknya saat hendak tidur, mereka mendengar suara tangisan melenting dari arah batu kubur itu. Ternyata ada seorang bayi cantik jelita. Bayi itu lalu diangkat menjadi anak Ratun Dima. Ia dirawat dengan kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kecantikannya begitu tenar hingga sampai di mana tempat Delo tinggal. Delo juga sudah menjadi pembuat emas dan perak. Hati Delo pun ingin mempersuntingkannya. Delo diam-diam membuat sebuah perahu dan menaikinya. Ia juga membawa peralatan-peralatan. Saat ia menaikinya, dia pun sudah sampai. Saat ia sampai, ia membuat dan bergerak emas dan perak. Sudah banyak orang atau memesan ke dia, salah satunya Kiase adiknya. Cinta pun mulai bersemi antara Delo dan Kiase. Delo meminang Kiase kepada ayahnya. Pinangan itu pun diterima kepada ayahnya.
Delo dan Kiase sudah menjadi suami istri. Mereka hidup bahagia dan dikaruniakan 2 orang anak, putra dan putri. Pada malam hari, Delo bermimpi kalau istrinya tidak lain dan adiknya. Delo bangun dari mimpinya dengan bersedih. Ia ingin membuktikan kalau mimpinya itu adalah nyata. Pada pagi hari, ia ingat kalau adiknya Kiase saat hendak ingin dibuang, ibunya menggambar sebuah tato yang bergambar pisau kecil di sebelah paha kirinya. Ia menyuruh istrinya naik ke loteng untuk mengambil jagung. Saat mengambil jagung, paha kiri istrinya kelihatan. Ada sebuah gambar pisau kecil. Ia semakin yakin kalau istrinya tidak lain adalah adiknya sendiri. Hal ini diberitahukan pada istrinya. Mereka berdua pun bersedih dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menyerahkan kedua anaknya. Mereka berdua mengakhiri hidup mereka dengan pisau belati. Cerita ini hanyalah dongeng, tapi pesan yang ditinggalkan oleh Delo dan Kiase: yang pertama, jangan percaya kepada setan; yang kedua, jangan menikah dengan saudara sendiri; yang ketiga, jangan bunuh diri. Sekian dan Tepuk tangan.